Saudari-saudara, ibu bapak, para pastor, frater, bunda, dan para suster yang dikasihi Tuhan. Kita telah menyelesaikan episode mengenai kitab Mazmur. Dan dalam 2 episode terakhir ini, episode 12 dan 13, Bapak Kardinal mengajak kita untuk mendalami, memahami yang namanya ibadat resmi gereja. Beliau akan memberikan pemaparan sejarah maupun pelbagai dokumen yang menunjukkan perkembangan ibadat resmi gereja atau ibadat harian. Ibadat resmi gereja awalnya didoakan oleh para rahib pertapa 1 hari 7 kali. Dan juga menjadi wajib bagi para imam, religius, biarawati. Dan sejak Konsili Vatikan II, ibadat resmi gereja ini menjadi suatu kewajiban juga untuk seluruh umat beriman. Untuk kita semua. Karena itu mari kita dalami, kita pahami ibadat resmi gereja yang terdiri dari doa-doa dan mazmur-mazmur yang sungguh indah. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah selesai dengan usaha kita memahami kitab Mazmur. Dan kita sudah mulai berbicara mengenai berdoa di dalam gereja. Mengapa ini kita bicarakan? Karena Mazmur-Mazmur itu paling banyak digunakan di dalam ibadat resmi gereja yang namanya ibadat harian. Kita sudah memulai dengan melihat bagaimana berdoa itu sungguh-sungguh penting dan menjadi menjadi yang utama di dalam kehidupan gereja. Kita sudah melihat Yesus berdoa, kita hafal kisah-kisah itu. Yesus juga minta supaya murid-muridnya terus berdoa. Paling jelas di Taman Getsemani, berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Dan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Mengajari berdoa dengan memberikan contoh doa yang sangat kita kenal, yaitu doa Bapa kami. Itu Yesus. Umat Kristiani zaman awal menjalankan hal yang sama. Ada doa yang selalu menjadi warna dari perkumpulan-perkumpulan jemaat. Dan ada satu doa, contoh doa yang sangat bagus, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23-31. Di doanya strukturnya sangat bagus. Mulai dengan pengakuan iman bahwa Allah lah yang mempunyai langit dan bumi, pengakuan iman, lalu membaca pengalaman hidup dalam terang iman itu, dan baru sesudah itu menyampaikan doa permohonan. Ada Rasul Paulus yang surat-suratnya selalu diwarnai dengan syukur, menganjurkan umat untuk berdoa. Dia sendiri selalu berdoa untuk umat yang didirikannya. Di dalam gereja selanjutnya, sesudah periode sangat awal abad pertama, murid-murid Kristus sudah biasa berdoa. Dan biasanya doa itu adalah doa pagi dan doa sore di rumah-rumah mereka. Baru mulai abad keempat, ketika kekristenan tidak dianggap berbahaya lagi, bahkan sebaliknya,
menjadi agama kekaisaran, gereja didirikan di mana-mana, dan orang-orang Kristiani mulai berdoa di gedung-gedung gereja itu. Khususnya menjelang hari-hari besar, umat berkumpul untuk berdoa, mendengarkan sabda Tuhan. Periode yang amat menentukan adalah ketika muncul komunitas-komunitas bihara atau komunitas-komunitas pertapa. Kita bisa membayangkan para pertapa, khususnya para biarawan-biarawan itu memang hidup bersama-sama di dalam satu komunitas untuk membebaskan diri dari perkara-perkara dunia dan memberikan perhatian kepada perkara-perkara Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu berpikir mengenai hidup sehari-hari, asal tercukupi, minimal, sehingga ada banyak waktu untuk hidup, untuk mengisi waktu itu dengan doa-doa. Sepanjang hari, tidak hanya pagi dan sore, tetapi sepanjang hari dalam suasana doa. Salah satu ayat Mazmur yang kemudian sangat menentukan di dalam perjalanan sejarah doa berdoa di dalam gereja adalah Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali. Maka mulailah para rahib itu dalam satu hari berdoanya 7 kali. Kita sudah lihat mulai dengan tengah malam, maksudnya bukan tengah malam persis jam 12, tetapi ketika masih sangat subuh jam 2, jam 3 pagi. Lalu ada doa pagi, siang, dan doa siang itu siangnya macam-macam. Siang sebelum jam 12, artinya jam 9, siang jam 12, siang jam 3. Lalu ada ibadat sore dan ibadat malam. 7 kali memuji, bersyukur kepada Tuhan, dijalankan oleh para rahib. Nah, pengaruh para rahib ini semakin besar di dalam gereja karena apa? Karena banyak pemimpin gereja yang diangkat dari antara para rahib itu. Maka kebiasaan para rahib masuk ke dalam gereja. Nah, ini bisa ternyata tidak selalu berarti positif. Karena apa? Karena sebelum ini umat itu terlibat aktif di dalam doa-doa gereja. Ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore terlibat aktif. Tetapi ketika pengaruh-pengaruh para rahib masuk ke dalam gereja, lalu umat yang semula aktif itu menjadi tidak terlibat seperti sebelumnya. Karena seolah-olah yang tanda petik wajib berdoa 7 kali itu, atau wajib berdoa katakanlah pagi, siang, sore itu ya para rahib itu. Umat menjadi kurang terlibat. Masih di dalam bahasa kita, kalau kadang-kadang kita bertanya, mau kemana? Mau ikut Ekaristi, jadi hanya ikut, tidak ikut aktif terlibat di dalam perayaan, tetapi hanya ikut. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan. Ada satu periode yang sangat penting di dalam sejarah gereja. Yang tadi kita bicarakan itu adalah munculnya kerahiban. Biara-biara, pertapa-pertapa, anggota-anggotanya hidup tinggal di dalam satu rumah, satu komunitas. Nah, pada abad ke-13 muncul ordo-ordo corak baru. Kalau semula
mereka tinggal di dalam satu komunitas, melewatkan hari-hari mereka dengan doa. Pada abad ke-13, kurang-kurangnya muncul 2 ordo aktif. Jadi yang tidak tinggal di pertapaan atau biara, tetapi melayani katekese. Misalnya, berkeliling untuk melayani jemaat. Itulah yang kita kenal sebagai Ordo Fransiskan dan Dominikan. Semula para imam biarawan itu berdoa bersama-sama, entah di biaranya, entah di gereja. Tetapi ketika muncul ordo aktif, mereka tidak mungkin karena pelayanannya mengunjungi umat, memberikan pewartaan, katekese, dan sebagainya itu tidak mungkin sepanjang hari tinggal di biara, di pertapaan, dan mendaraskan doa-doa yang 7 kali itu. Ada dunia baru yang mereka layani. Dari satu pihak seperti itu. Jadi mereka melayani jemaat. Dari lain pihak yang namanya doa ofisi, sekarang kita sebut ibadat harian, itu sudah meluas, menjadi umum di dalam gereja. Tidak bisa dibayangkan seorang imam atau biarawan tanpa doa yang kemudian disebut ibadat harian ini. Oleh karena itu, disusunlah suatu buku doa singkat. Kalau 7 kali berdoa sehari itu pasti doanya panjang. Tetapi karena itu tidak bisa dijalankan oleh para imam dan biarawan yang berkeliling, maka disusunlah suatu buku doa singkat yang namanya breviarium. Istilahnya masih kita kenal brevir. Artinya singkat. Brevis, singkat. Inilah buku doa yang termuat di dalam buku itu yang didoakan oleh para imam yang berkeliling itu. Nah, melalui doa brevir ini, para imam atau rahib yang berkeliling, sekarang ini penting, menyatukan diri secara rohani dengan komunitas-komunitas, entah itu namanya komunitas di gereja, entah komunitas di biara, menyatukan diri secara rohani meskipun tidak hadir di dalam tempat yang sama. Ini nanti menjadi unsur yang penting ketika kita bicara mengenai ibadat harian sebagai ibadat resmi gereja. Periode yang penting juga adalah abad ke-15. Kita semua tahu pada abad ke-15 ditemukan mesin cetak. Sehingga dulu buku-buku yang ditulis tangan sekarang bisa dicetak. Dengan demikian brevir buku itu menjadi buku yang paling umum untuk para imam. Dan diwajibkan untuk para imam dan biarawan itu. Akibatnya apa? Kembali lagi, partisipasi umat berkurang atau bahkan hilang. Umat tidak datang lagi ikut di dalam doa-doa itu di gereja-gereja, dan diperkenalkanlah pengganti brevir yang namanya doa rosario. Jadi dulunya mereka berdoa dengan mazmur, tetapi karena ceritanya seperti itu, lalu doa-doa mazmur dalam ibadat pagi, ibadat sore itu tidak didoakan lagi. Yang didoakan adalah doa yang lain, diperkenalkan sebagai pengganti, yaitu rosario. Itu cerita singkat sebelum Konsili Vatikan II.
Jadi ada doa 7 waktu sampai sekarang itu masih dijalankan oleh para rahib biara-biara kontemplatif. Sekarang Konsili Vatikan kedua. Ini adalah titik balik di dalam sejarah gereja. Dalam banyak arti, meskipun pernyataan-pernyataannya atau keputusan-keputusannya belum semuanya dijalankan di dalam gereja. Salah satu pembaharuan yang dilancarkan oleh Konsili Vatikan kedua adalah pembaharuan liturgi. Pembaharuan liturgi ini paling jelas di dalam hal yang berkaitan dengan perayaan Ekaristi, satu, dan doa ofisi, brevir, ibadat harian. Dua hal itu, Ekaristi diperbaharui, kita semua masih ingat bahasa Latin yang dulu dipakai, sekarang dipakai bahasa setempat. Imam yang memimpin Ekaristi menghadap ke altar membelakangi umat. Sekarang imamnya menghadap umat. Banyak sekali. Doa-doa juga diperbaharui. Kutipan-kutipan kitab suci yang dibacakan juga diperbaharui. Demikian juga berkaitan dengan ibadat harian. Sekarang kita pakai saja istilah ibadat harian. Ada beberapa hal yang dikatakan. Yang pertama, Konsili mengharapkan agar ibadat harian kembali menjadi doa bersama dan doa bersama dengan umat. Tidak untuk para klerus dan tidak hanya untuk para rahib saja. Dan umat dianjurkan khususnya untuk ikut di dalam ibadat pagi dan ibadat sore. Tidak mudah dibayangkan ya, setiap pagi, setiap sore umat datang untuk mendaraskan ibadat harian, ibadat pagi dan ibadat sore. Itulah sebabnya saya membawa puji syukur, salah satu yang baru di dalam buku nyanyian gereja, di dalam puji syukur ini disediakan yang namanya ibadat pagi, ibadat sore, ibadat penutup. Ini yang ibadat resmi gereja, ada doa pagi. Doa paginya bagus, tetapi itu bukan ibadat resmi gereja. Ada doa malam, itu juga bagus, tetapi itu bukan ibadat resmi gereja. Nanti akan kita lihat yang dimaksudkan dengan ibadat resmi itu apa. Sementara ada ibadat pagi yang namanya laudes, ada ibadat sore yang namanya vesper, ada ibadat malam penutup yang namanya completorium. Karena Konsili Vatikan kedua menganjurkan supaya umat mendoakan ibadat harian itu, maka di dalam puji syukur disediakan bahan-bahan doa itu. Ini tidak lengkap. Kalau mau lengkap ya ini buku ibadat harian, punyaan saya sudah jelek sekali, tetapi yang sekarang tebal, lebih bagus. Tapi isinya sama, hanya kertasnya ini tipis, yang satu tebal. Ini isinya ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat penutup. Harapannya Konsili Vatikan kedua sekali lagi umat juga mendoakan ibadat-ibadat resmi gereja itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya sebut sebetulnya, ibadat harian yang didoakan oleh para biarawan dan biarawati atas dasar konstitusi dan peraturan mereka diangkat menjadi doa resmi gereja. Nanti akan kita lihat,
kita coba memahami apa artinya yang namanya doa resmi gereja itu. Yang ketiga, ofisi ibadat harian disederhanakan, diperpendek, agar dapat berperan seperti semula. Ini menjadi sangat penting, kata ini, sebagai penyucian hari. Jadi sejak pagi sampai malam, selain kita bekerja dan berkegiatan macam-macam, kita tidak lupa menyucikan hari itu. Mulai pagi, siang, sore, malam. Kata berfir tidak dipakai lagi, karena berfir artinya hanya pendek. Kan kata itu kering ya, pendek artinya tidak mempunyai makna apapun. Yang dipakai sekarang di dalam bahasa Indonesia adalah ibadat harian. Tetapi itu pun sebetulnya kurang mencerminkan maksud utamanya. Di dalam bahasa aslinya disebut liturgia horarum. Jadi liturgi menurut irama waktu. Liturgi menurut irama waktu pagi-pagi sekali, pagi, siang, sore, malam. Tetapi saya kira dengan catatan ini, kata ibadat harian moga-moga mendapat makna yang sesungguhnya. Bukan sekedar ini ibadat harian yang didoakan setiap hari, tetapi maksudnya adalah dengan mendoakan ibadat itu kita menyucikan hari-hari kita. Yang diharapkan, ini rumusannya agak sulit, tetapi tolong dirasa-rasakan kalimat ini. Yang dimaksudkan adalah agar pada saat-saat tertentu, pada waktu pagi, siang, sore, dan malam, kita sebagai murid-murid Kristus mempersatukan diri dengan Kristus Sang Pendoa. Moga-moga bisa dirasakan lebih daripada sekedar penjelasan kata-kata. Yaitu agar pada saat-saat tertentu sepanjang hari yang menandai hari-hari itu, kita mempersatukan diri dengan Kristus Sang Pendoa. Kemudian, pembaharuan yang lain dalam rangka ibadat harian ini adalah bacaan kitab suci diatur sedemikian rupa sehingga ketika kita mendoakan ibadat bacaan, ibadat harian, ibadat pagi, sore, malam, itu di dalam waktu lingkaran 1-2 tahun, sebetulnya tanpa membaca secara khusus kitab suci dari depan sampai belakang, kita sudah membacanya. Karena dalam ibadat bacaan, dalam ibadat-ibadat yang lain, diatur sedemikian rupa, sehingga bagian-bagian kitab suci, khususnya yang paling penting di dalam kitab suci, sudah dibacakan. Itu persis sama dengan leksionarium, daftar bacaan misa. Kalau kita pergi ke hari Minggu, misa hari Minggu, ada lingkaran 3 tahun, tanpa harus membaca sendiri kitab suci. Kalau setiap minggu kita pergi ke gereja, praktis seluruh kitab suci sudah kita dengarkan, dibacakan. Atau kalau yang lebih rajin setiap hari, tidak usah menunggu 3 tahun. 2 tahun sudah lengkap teks kitab suci itu dibacakan. Sementara itu, yang dipertahankan sebagai unsur utama adalah Mazmur dan Kidung. Kalau kita ikut di dalam doa ibadat harian para rahib, 150 Mazmur itu selesai didoakan dalam 1 minggu. Kalau kita menggunakan ibadat
harian yang sekarang ini, Mazmur itu selesai didaraskan di dalam waktu 4 minggu. Jadi kalau 4 minggu kita mendoakan Mazmur ini, tapi yang ini bukan yang puji syukur terbatas sekali. Lalu dalam 4 minggu kita sudah mendoakan semua Mazmur kecuali Mazmur Kutuk itu tidak didoakan di situ. Tadi kita beberapa kali bicara mengenai ibadat resmi gereja. Apa maksudnya? Ibadat resmi gereja. Moga-moga nanti pemahaman mengenai ibadat resmi gereja mendorong kita, siapapun kita, termasuk yang bukan klerus, yang bukan biarawan, biarawati, umat kita semua, didorong, disemangati untuk ikut mendoakan ibadat harian ini. Karena ini ibadat resmi. Maksudnya apa? Doa-doa ofisi, doa-doa ibadat harian yang disebut doa resmi gereja, ini adalah, ini penting, tidak mudah dirasakan tetapi mesti dipahami. Doa ofisi, doa ibadat harian adalah kelanjutan karya Yesus Sang Imam Agung. Yesus Sang Imam Agung yang selalu berdoa, mengucapkan pujian syukur, dan memohon bagi seluruh umat manusia. Itu karya Yesus. Nah, orang yang mendoakan ibadat harian sebagai doa resmi gereja, itu satu, bersama dengan Kristus, dia sebagai wakil gereja menghadap Allah Bapa. Jadi kalau didoakan sebagai doa resmi gereja itu siapapun yang mendoakannya, juga kalau dia sendirian, itu bersama dengan seluruh gereja, mewakili gereja, menghadap Allah. Untuk apa? Untuk memuji Allah tentu saja. Memuji Allah sendiri? Enggak. Memuji Allah atas nama semua orang. Jadi kalau kita mendoakan ibadat resmi gereja ini, kita sebetulnya tidak berdoa sendiri. Bersama dengan gereja, artinya seluruh gereja sedunia ini, atas nama semua orang, memuji Allah, dan memohon belas kasih untuk siapa? Bagi seluruh umat manusia. Silahkan merasa-rasakan itu. Doa ini bukan doa pribadi, tetapi doa gereja. Dan kita sebagai warga gereja atau bahkan wakil dari gereja menghadap Bapa untuk memuji Dia atas nama semua orang dan memohon kasih belas kasih-Nya untuk seluruh umat manusia. Jadi inti dari ibadat resmi seperti itu. Melanjutkan karya Yesus Sang Imam Agung yang memuji Allah Bapa, yang memohon belas kasihan Allah Bapa atas nama dan bagi seluruh umat manusia. Intinya itu. Doa Kristus itu diteruskan oleh gereja atas nama dan demi semua orang, dan kita yang mendoakannya adalah bagian dari yang melanjutkan doa Kristus itu. Mungkin baik kalau kita perdalam lagi, kok bisa kita ini berdoa atas nama semua orang dan untuk berdoa memohon belas kasih bagi seluruh umat manusia. Itu akar-akar keyakinan ini ada di mana?
kita kembali ke Perjanjian Lama. Dari antara 12 suku Israel, itu ada yang namanya suku Levi. Suku Levi itu bagi umat Israel yang 12 suku itu mempunyai tugas istimewa. Tugasnya adalah, mungkin secara sederhana bisa dikatakan, sebagai pengantara antara umat dan Tuhan. Atau dengan kata lain, suku Levi itu mempunyai peranan menjamin hubungan dengan Tuhan. Sendiri enggak. Suku Levi tidak menjamin hubungan dengan Tuhan untuk suku Levi, tidak. Suku Levi menjamin hubungan dengan Tuhan atas nama dan demi seluruh umat Israel. Dengan kata lain, dibolak-balik kata-katanya, suku Levi ini mewakili seluruh umat Perjanjian Lama di hadapan Tuhan. Mereka berdoa atas nama dan demi seluruh umat. Itu Perjanjian Lama suku Levi. Dari antara 12 suku menjadi jaminan hubungan dengan Tuhan itu. Berikutnya, ini kita meloncat. Tadi kan Levi atas nama 12 suku Israel. Sekarang lebih lanjut. Kedua-belah suku Israel ini akan menjadi wakil untuk seluruh umat manusia. Jadi begini, kalau membaca kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1-11, dibayangkan di dalam bagian itu bahwa Allah akan menyelamatkan seluruh bangsa. Tadi kan Levi bagi bangsa Israel. Nah, ketika seluruh bangsa diselamatkan oleh Allah, umat Allah Perjanjian Lama, umat Israel, sekali lagi bukan Israel zaman sekarang, umat Israel itu, umat Allah Perjanjian Lama itu akan menjadi Levi baru yang menghadap Tuhan untuk memuji Allah atas nama seluruh umat manusia dan mengajukan permohonan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, bangsa terpilih dalam arti yang baik ya, umat Allah Perjanjian Lama di hadapan Allah mewakili segala bangsa untuk memuji namanya, untuk menghaturkan permohonan-permohonan. Moga-moga jelas. Jadi salah satu arti dari doa resmi gereja, doa itu bukan doa saya pribadi, tetapi melanjutkan karya Kristus Sang Pendoa bersama gereja mewakili gereja atas nama semua orang demi kepentingan semua orang menghadap kepada Tuhan. Nah, nubuat Yesaya itu terpenuhi di dalam diri Yesus. Kita semua tahu akhirnya semuanya bermuara di situ. Yang menjadi wakil dan pengantara seluruh bangsa manusia dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Dalam keyakinan iman kita, Yesus memuji Allah atas nama seluruh umat manusia. Bersyukur kepadanya atas nama seluruh umat manusia. Menyampaikan permohonan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Nah, karya Yesus ini dilanjutkan oleh gereja yang selalu berdoa dalam kesatuan dengan Kristus.
Moga-moga tidak terlalu sulit dibayangkan. Yang penting adalah perkembangan doa berdoa di dalam gereja. Konsili Vatikan II mengembalikan, ingin. Apakah berhasil apa tidak itu rupa-rupanya belum. Masih jauh. Kalau umat yang dulu dalam sejarah semakin kehilangan partisipasinya mau dikembalikan, tetapi situasi zaman rupa-rupanya juga menjadi salah satu alasan mengapa cita-cita yang mulia itu belum kesampaian. Tetapi kita semua tahu ada semakin banyak umat yang berusaha untuk mengikuti pembaharuan Konsili Vatikan II, mengadakan pertemuan sore, pagi, untuk mendoakan doa resmi gereja ini yang namanya ibadat pagi dan ibadat sore. Cita-cita Konsili Vatikan II seperti itu. Tetapi kita semua tahu bahwa perkembangan selanjutnya tidak seperti yang dicita-citakan oleh Konsili Vatikan II ini. Secara umum boleh dikatakan, kalau saya salah saya senang, ada faham di antara umat bahwa ibadat harian, doa resmi gereja ini adalah tugas eksklusif para imam, biarawan, dan biarawati. Umat yaitu tadi, kalau ikut ya hanya ikut itu, tidak berpartisipasi lebih jauh. Dan sejauh saya tahu ada satu buku renungan harian yang ditulis oleh Pater-Pater Dominikan, Verbum Veritatis, itu memuat doa ibadat pagi, ibadat sore, ibadat bacaan itu lengkap. Harapannya supaya umat semakin ikut di dalam doa resmi gereja itu. Nah, sekarang de facto yang mendoakan itu adalah para imam, biarawan, dan biarawati. Lalu peran mereka apa di dalam rangka doa resmi gereja itu? Ya, mereka menjadi wakil kita semua di dalam dua arti. Yang mendoakan ibadat harian, entah klerus, biarawan, biarawati, atau awam, saya tambahkan awam, yang mendoakan ibadat harian adalah wakil seluruh gereja. Kalaupun mendoakannya sendiri di kamar atau di tempat mana, dia mewakili seluruh gereja. Mempersatukan dengan diri Kristus, Sang Pendoa abadi, melanjutkan karya doanya untuk dunia dan bagi dunia. Itu yang pertama, menjadi wakil seluruh gereja. Yang kedua, boleh juga dikatakan, atau mungkin bahkan harus dikatakan, sadar atau tidak sadar, siapapun yang mendoakan ibadat resmi gereja ini berdiri di hadapan Bapa, di hadapan Allah atas nama seluruh umat manusia. Bersyukur, memuji, memohon demi kepentingan semua orang. Kadang-kadang di dalam doa seperti ini, setiap hari Jumat kan pasti didoakan Mazmur 51. Mazmur 51 itu kita semua tahu Mazmur keluhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bisa membayangkan apa tidak? Kalau pada hari itu saya merayakan hari ulang tahun saya, mestinya gembira. Nah ini Mazmur keluhan. Kok saya sedang pesta, sedang bersyukur, kok diminta untuk mendoakan Mazmur keluhan, pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut perasaan, kalau hanya perasaan, memang tidak cocok.
Mestinya kalau kita sedang bersyukur kan yang kita doakan doa-doa mazmur pujian, doa-doa mazmur syukur, dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya untuk memahami bahwa kita ini tidak berdoa sendiri atas nama pribadi. Yang kita doakan adalah doa resmi gereja. Saya berdoa atas nama bersama dengan seluruh gereja. Jadi kalaupun saya tidak sedang bersusah, kita sedang bergembira, dengan mendoakan Mazmur 51 ini sebetulnya kita diajak untuk menyadari betapa ada sekian banyak saudari-saudara kita yang hidupnya tidak sederhana, tidak mudah. Itu artinya kita tidak hanya mengungkapkan keadaan atau perasaan kita sendiri, tapi kita diajak untuk bersolidaritas dengan saudari-saudara kita umat manusia yang mungkin berada di dalam keadaan yang sangat kurang beruntung. Itulah artinya berdoa liturgi resmi gereja atas nama gereja, atas nama umat manusia. Moga-moga keyakinan ini dapat semakin mendorong kita untuk bertekun di dalam ibadat harian ini. Bagian yang terakhir, penyucian hari melalui kelima ibadat. Tadi sudah dibicarakan, ada 7 ibadat menurut Mazmur 119, tapi karena itu terlalu panjang maka menjadi 5. Ibadat harian ini, ofisi ini, tentu berkaitan dengan nasihat Yesus. Orang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas bab 18 ayat 1. Berdoa tidak jemu-jemu. Salah satu bentuk doa dalam liturgi adalah Ekaristi, doa syukur agung. Ini lebih mudah diikuti, lebih mudah dijalankan. Dan ibadat harian, liturgia horarum, untuk menandai waktu-waktu penyucian hari. Sekarang kita lihat kenapa hanya ibadat pagi dan ibadat sore yang dianggap sebagai yang utama. Yang pertama, ibadat pagi dan ibadat sore itu merangkum seluruh hari. Mau dilihat di mana? Mazmur 113 ayat 3. Jadi kata-kata tertentu di dalam Mazmur itu dapat membantu kita untuk memahami arti dari pernyataan-pernyataan dari Konsili Vatikan kedua. Misalnya 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Ibadat pagi dan ibadat sore merangkum seluruh hari menjadi bagian ibadat yang utama. Itu dikatakan di dalam konstitusi liturgi Konsili Vatikan kedua. Sekarang ibadat pagi mau diartikan bagaimana? Bisa dikutip pernyataan seorang kudus, Santo Blasius. Saya kutip bunyinya begini. Maksud ibadat pagi ialah supaya gerakan pertama hati dan budi kita disucikan bagi Allah. Janganlah kita menerima sesuatu tugas pun sebelum kita disegarkan oleh pemikiran akan Allah. Dibangun pagi, langsung yang masuk di dalam diri kita
adalah Allah. Ibadat pagi membantu kita untuk kepentingan itu. Saya kira indah sekali kata-kata Santo Blasius ini. Dan saya kira kalau itu dijalankan, hari-hari kita akan bertambah membahagiakan. Silahkan mencoba. Mungkin tidak usah ibadat harian yang lengkap dulu, tetapi ibadat pagi yang sangat singkat, nanti bisa dijalankan, dilanjutkan dengan ibadat pagi menurut ibadat ini. Yang kedua, pagi hari itu mengingatkan kita akan karya penyelamatan Allah. Umat Allah perjanjian lama menyeberangi laut Teberau menuju kebebasan itu pada pagi hari. Di semua yang berkaitan dengan pagi dijadikan satu, dikumpulkan untuk memberi landasan bahwa ibadat pagi itu penting, membuat kita pertama kali tidak berpikir tentang apapun, tetapi membiarkan Allah masuk di dalam jiwa kita. Kemudian pagi-pagi Yesus bangkit dari maut, pagi-pagi benar. Nah, ini yang juga menarik, kita baca ya. Mazmur 5. Rupa-rupanya kalau pagi hari itu lalu lintas kepada Tuhan belum ramai. Maka pagi hari adalah waktu ketika Tuhan paling gampang mendengarkan doa-doa kita. Mazmur 5 itu doa pada pagi hari. Ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Itu di balik ayat ini ada keyakinan pagi hari adalah waktu yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Mazmur yang panjang, Mazmur 119, ayat 147. 147. Bunyinya begini. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Itu pagi hari, maka ibadat pagi menjadi bagian dari ibadat yang utama. Ibadat sore. Orang kudus yang lain mengartikan ibadat sore dengan kata-kata ini. Ibadat sore dirayakan untuk bersyukur atas anugerah yang telah kita terima pada hari itu atau atas kebaikan yang telah kita berbuat. Saya kira tidak mudah dibayangkan, pagi mulai dengan segala macam kegiatan, sore selesai bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya. Seperti tadi, untuk ibadat pagi, ibadat sore seringkali juga dihubungkan dengan korban salib Yesus. Yesus wafat di kayu salib jam 3 sore, atau pada malam terakhir, Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Lalu masih ada ibadat siang. Ibadat siang, sudah kita lihat, itu ada ibadat jam 9, jam 12, jam 3. Itu semua namanya ibadat siang. 3 kali ibadat siang itu didoakan di dalam biara-biara kontemplatif. Sementara di sini hanya ada yang tengah hari, jam 12, yang untuk pendoa-pendoa yang tidak ada di biara kontemplatif itu. Seringkali disebut dengan istilah sesudah bekerja setengah hari kan kita istirahat ya.
Kemudian dilanjutkan lagi sampai sore. Oleh karena itu, ibadat siang seringkali disebut istirahat sebentar di hadapan Tuhan. Ibadatnya pendek. Masih ada ibadat penutup. Ibadat penutup yang namanya kompletorium. Ada yang istimewa di sini. Kalau tadi saya atau kita mencoba memahami, ini ibadat gereja, jadi perasaan saya perlu dicocokkan dengan perasaan gereja. Di dalam ibadat penutup, diberi tempat yang banyak untuk keperluan dan perasaan pendoa saat ia akan beristirahat. Jadi tetap sebagai ibadat gereja resmi, tetapi diberi tempat yang lebih daripada yang lain untuk pendoa ibadat penutup itu. Di mana itu? Nanti dilihat kompletorium itu dimulai dengan pembukaan dan tentu dengan pemeriksaan batin, doa tobat, dan kemudian mohon pengampunan. Supaya apa? Supaya tidurnya tenang. Diperhatikan situasi fisik dari pendoa. Biasanya kan kalau malam sudah lelah. Maka tidak panjang-panjang, mazmurnya cuma satu yang didoakan. Yang didoakan di dalam ibadat malam, kompletorium, itu biasanya adalah mazmur kepercayaan. Atau mazmur yang memang didoakan pada malam hari, misalnya mazmur 4. Di sini di dalam puji syukur dikutip juga mazmur 4. Judulnya doa pada malam hari. Cocok dengan doa kompletorium malam hari. Atau mazmur kepercayaan, penyerahan diri kepada Tuhan, masih ditambah, kalau nanti ikut di dalam kompletorium, ada bait yang namanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan jiwaku. Lalu ada kidung Simeon, merasa hidupnya sudah lengkap, sudah melihat Sang Penyelamat, maka mohon diambil dari dunia ini. Penyerahan lagi. Dan penutup biasanya dengan lagu Bunda Maria. Yang terakhir adalah ibadat bacaan. Kalau ibadat pagi kan pasti pagi. Ibadat sore pasti sore. Ibadat malam pasti malam. Meskipun ada peristiwa aneh, peristiwa aneh. Ketika ofis itu menjadi wajib, ada yang tidak memperhatikan waktu. Ibadat pagi didoakan sore, ibadat sore didoakan pagi. Pernah diceritakan begini, ada seorang uskup sangat setia mendoakan doa harian. Maka setiap kali dia mendoakan doa harian, 2 hari diropel. Dia mulai berdoa jam 11 malam, itu mendoakan ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat bacaan hari itu. Pas selesai jam 12 malam. Lalu didoakan lagi ibadat pagi, ibadat siang, ibadat malam, ibadat sore, hari berikutnya. Jadi dalam 2 jam dia mendoakan ibadat harian lengkap 2 hari. Itu salah satu ekses ketika doa ini diwajibkan, tetapi orang tidak memperhatikan bahwa doa itu adalah penyucian waktu, bukan sekedar diropel supaya selesai. Yang terakhir adalah ibadat bacaan. Ibadat bacaan asal-usulnya adalah kebiasaan menjelang pesta besar. Umat berkumpul untuk menyiapkan diri menyambut pesta besar itu melalui doa
pembacaan kitab suci, doa pujian, doa mazmur, dan sebagainya. Sekarang masih kita kenal dengan istilah vigili. Jadi malam menjelang pesta besar umat berkumpul. Umat pada umumnya. Nah, di lingkungan para rahib, kebiasaan itu tidak hanya dilakukan pada waktu menjelang. Menjelang apa? Menjelang pesta besar, tetapi dilakukan setiap malam. Maka ada ibadat bacaan yang biasanya didoakan pada sesudah pada subuh. Biasanya didoakan pada subuh. Tetapi sebetulnya ini bisa didoakan pada waktu apapun karena tidak terikat dengan waktu. Yang dibacakan di dalam ibadat bacaan adalah teks-teks kitab suci, merenungkan kitab suci, dan tulisan-tulisan para penulis rohani, supaya kekayaan iman kita semakin luas dan semakin dalam. Kitab-kitab tertentu dikaitkan dengan masa-masa tertentu. Misalnya, kitab Nabi Yesaya, kalau kita ingat, dikaitkan dengan masa Advent. Surat kepada orang Ibrani dikaitkan dengan masa Prapaskah. Kitab Nabi Yeremia biasanya dibacakan di dalam pekan suci, karena kita ingat ketika kita bicara tentang Nabi Yeremia itu penderitaannya sangat besar. Kemudian tentu saja bukan Injil-Injil yang dibacakan, karena Injil-Injil itu dibacakan dalam rangka perayaan Ekaristi. Jadi kutipan-kutipan Injil praktis tidak dibacakan. Dikatakan begini, di dalam konstitusi liturgi Konsili Vatikan II, pembacaan kitab suci harus didampingi doa, supaya terjadi wawancara antara Allah dan manusia. Sebab kita berbicara dengan Allah, apabila kita berdoa, kita mendengarkan Dia apabila kita membaca sabdanya. Jadi selain kutipan-kutipan dari kitab suci, ada juga doa-doa yang menyertai ibadat bacaan itu. Sekali lagi, ibadat bacaan tidak dikaitkan dengan waktu. Jadi setiap saat bisa didoakan. Yang dikaitkan dengan waktu adalah pagi, siang, sore, malam. Untuk sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan bagian yang terakhir. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan penjelasan perkembangan dan sejarah ibadat resmi gereja atau ibadat harian. Kita menyadari ketika kita mendoakan ibadat harian atau ibadat resmi gereja, kita mendoakan bukan hanya atas nama pribadi, tetapi atas nama gereja dalam kebersamaan. Kita bersatu dalam gereja dengan doa ibadat. Semoga kita bisa dapat mengusahakan kesucian hidup melalui pendarasan ibadat resmi gereja bagi kita dan gereja. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih mencurahkan kepada Anda, keluarga dan komunitas, rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.